Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mampir di podcast Horror Story. Bersama saya Miss Horror, kurator channel ini. Halo, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Untuk kali ini Miss Horror ingin share cerita horor lagi. Cerita kali ini berhubungan dengan pesugihan pocong. Untuk kalian yang penasaran, tetap stay di channel ini. Namun sebelum saya memulai ceritanya, yuk bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya ya, agar kalian tahu jika saya update video terbaru. Dan tanpa perlu menunggu lama, yuk langsung ke ceritanya aja. Siang itu, warung soto Ahmadi yang ada di kota Jawa Timur memang terkenal sangat ramai sekali. Pada jam makan siang, warung makan yang letaknya cukup dekat dengan alun-alun kota ini memang selalu penuh sesak dengan pembeli. Mereka yang makan tidak saja dari kalangan orang tua, namun ada juga dari keluarga muda, bahkan anak-anak yang masih remaja. Jika sudah begitu, suasana menjadi riuh seperti di pasar. Sambil makan, tidak sedikit dari pembeli yang asik bercanda dan bertelepon ria. Bahkan ada yang berfoto-foto sambil menunggu pesanan yang belum datang. Saat potret memotret, tidak ada yang menghebohkan dan hasilnya juga biasa saja. Konon justru setelah tidak berada di warung Ahmadi, peristiwa aneh itu baru terjadi. Saat hasil fotonya dilihat, di layar tampak keanehan, yaitu salah satu yang dipotret itu ternyata seperti sedang dipangku sesuatu yang aneh berwarna putih menyerupai wujud pocong. Dari beberapa pemotretan, hanya satu foto saja yang menampakkan gambar seperti itu. Berita foto penampakan orang yang dipangku pocongan tersebut ternyata cepat menyebar. Termasuk gambarnya juga menyebar dari handphone ke handphone lain. Setelah kehebohan itu, justru malah ada beberapa orang yang mengaku melihat penampakan pocong yang sedang memangku seorang pembeli saat mereka berada di warung tersebut. Herannya, setelah ada peristiwa itu, justru yang lain malah ikut-ikutan menambah-nambahi. Ada lagi yang menyebutkan jika orang yang sering makan di warung tersebut bisa-bisa akan dijadikan tumbal pesugihan pocong. Tak menunggu waktu lama, akibatnya isu warung makan milik Ahmadi sepi pembeli. Ahmadi yang merasa tidak melakukan apa-apa dan tidak mengetahui isu pesugihan itu menjadi heran sendiri. Hari itu tidak ada seorang pun pembeli yang datang di warungnya. Kemarin masih ada 1-2 orang pembeli, namun sekarang tidak ada sama sekali orang yang mampir di warungnya. Istrinya yang biasa membantu melayani pembeli sudah pulang terlebih dahulu, mungkin karena warungnya juga sepi. Ahmadi merasa lelah sekali hari itu. Jika dulu badannya lelah karena melayani pembeli, sekarang badannya lelah menunggu pembeli yang tidak ada satupun yang datang. Dalam hati lelaki ini terus bertanya, ada apa ini? Kenapa hanya dalam waktu tidak sampai seminggu warungnya menjadi sepi dan tidak ada pembeli sama sekali? Malam itu sebelum menutup warungnya, Ahmadi sudah bertekad akan mencari jawabannya. Ia akan menanyakan hal itu kepada salah seorang temannya yang sama-sama membuka warung di sekitar situ.
Dulu warung soto milik Ahmadi itu tidak pernah sepi pembeli. Setiap kali dibuka mulai pukul 9 pagi sampai 9 malam, warung itu selalu ludes diserbu pembeli yang ingin menikmati sotonya, yang sebenarnya banyak terdapat di tempat lain. Warung soto milik Ahmadi seolah menjadi ciri khas di kota Jawa Timur tersebut. Sekitar pukul 9 malam, Ahmadi menutup warungnya. Ia menyempatkan keluar sebentar untuk menengok ke kanan dan ke kiri. Mungkin barangkali ada calon pembeli. Tapi malam itu memang kelihatannya tidak ada seorang pun yang akan mampir di warung sotonya. Ia hanya melihat beberapa warung yang menyediakan menu lain selain soto telah tutup. Dan hanya warung milik Tono penjual sate ayam yang masih buka. Sebelum menutup warungnya, Ahmadi sempat menarik nafas dalam-dalam sembari berucap dalam batin, mungkin sepinya warung soto ini adalah cobaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Sebab dulu sewaktu warungnya ramai, ia lupa bersyukur. Karena itu ia harus tabah dan sabar dalam menghadapinya. Karena dengan sabar ia yakin tidak akan membuat hatinya semakin gelisah. Malam itu usai menutup warungnya, Ahmadi mendatangi Pak Tono penjual sate yang masih satu deretan dengannya. Ia berkeluh kesah kepada temannya asal Madura itu tentang warungnya yang tiba-tiba menjadi sepi pembeli. "Jadi kamu sendiri belum mendengar tentang isu mengenai warungmu, Di?" tanya temannya tersebut. "Belum, memangnya ada apa, No?" Ahmadi balik bertanya. Tono akhirnya menceritakan apa yang didengar secara terperinci, mulai dari foto salah seorang yang katanya dipangku pocong sampai warungnya yang sewaktu-waktu bisa minta tumbal. Tak hanya bercerita, Tono juga menunjukkan gambar seorang gadis yang katanya dipangku pocongan lewat telepon genggamnya. Mendengar cerita itu, Ahmadi hanya bisa geleng-geleng kepala, sesekali menarik nafas dalam-dalam. Tapi saat ditunjukkan gambar gadis yang katanya dipangku pocong itu, Ahmadi kurang yakin jika gambar itu diambil dari warungnya. Sebab latar belakangnya tidak jelas dan itu bisa saja hasil editan. Ia yakin bahwa isu itu dihembuskan oleh orang yang tidak senang pada warungnya. Tapi siapa yang tega melakukannya? Malam itu dengan perasaan galau, Ahmadi pulang ke rumahnya yang tidak terlalu jauh dengan berjalan kaki. Barang dagangannya ditinggalkan begitu saja di warungnya tanpa ada yang dibawanya pulang. Seperti biasanya, ia masuk ke dalam rumahnya yang sudah sepi dan pintunya tidak dikunci. Mungkin istri dan anaknya sudah pada tidur sehingga lupa mengunci pintu rumah. Tapi sampai di ruang tengah dan di dekat kamar yang biasa digunakan untuk menaruh barang-barang, Ahmadi mendengar sesuatu yang aneh. Suara itu lirih sekali, tapi seperti mengenali siapa yang mengucapkan kata-kata yang berulang menyerupai pembacaan mantra tersebut. "Kadang jin mayit, kadang jin duit. Kadang jin mayit, kadang jin duit." Begitulah kalimat itu terdengar sampai berkali-kali. Tiba-tiba datang hembusan angin yang entah dari mana asalnya. Ahmadi yang mendekati ruangan itu sampai dibuat merinding bersamaan dengan datangnya tiupan angin tersebut. Sementara dari dalam kamar, Ahmadi masih mendengar suara yang mengucapkan mantra berulang-ulang tersebut. Tiba-tiba terdengar suara seperti benda jatuh, setelah itu suasana kembali sunyi. Saat Ahmadi memberanikan diri untuk mengintipnya, ternyata di dalam kamar istrinya sedang menghadapi sebuah benda yang terbungkus dari kain putih menyerupai wujud pocong. Tak kalah kagetnya saat benda menyerupai pocong itu dibuka, ternyata di dalamnya berisi uang tunai yang jumlahnya cukup besar. Ahmadi seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tapi rasa penasaran tersebut muncul untuk mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh sang istri. "Apa yang kamu lakukan, Sri?" tanya Ahmadi menyebut nama panggilan istrinya yang bernama lengkap Sri Hatun itu. Sri terkejut, namun cepat-cepat wajahnya berganti dengan senyuman. Begitu mengetahui yang datang adalah suaminya.
Kita kaya raya, Mas. Kita kaya raya, Mas. Lihat, ini semua adalah uang. Tidak apa-apa warung soto kita sekarang sepi, tapi sekarang kita bisa menjadi orang kaya dengan uang ini, ucap istrinya meyakinkan Ahmadi. Jadi selama ini diam-diam kau memuja pesugihan pocong, Sri. Berarti benar apa yang diisukan orang-orang tentang warung soto kita, Sri? Tanya Ahmadi seolah masih belum percaya dengan apa yang dilakukan istrinya. Sriatun tidak menjawab pertanyaan suaminya. Ia diam seperti mengiyakan atas semua yang telah terjadi. Ahmadi sempat tidak setuju dengan cara yang dilakukan oleh istrinya tersebut. Ia takut bahwa semua itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik di kemudian hari, seperti meminta tumbal misalnya. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa, sebab semua dilakukan istrinya tanpa sepengetahuannya. Dan penyesalan itu semakin dalam saat anak sematawayangnya meninggal di jalan raya akibat ditabrak kendaraan bermotor sepulang dari sekolah. Ahmadi sempat menduga jangan-jangan itu akibat tumbal bagi mereka yang memuja pesugihan pocong. Tapi pikiran itu sirna saat ia hanyut dalam kenikmatan yang dihasilkan dari memuja pesugihan pocong yang dilakukan istrinya tersebut. Konon selain bisa menarik harta benda secara langsung yang menyerupai pocong, mereka yang menganut pesugihan pocong juga ikut terbantu jika mempunyai usaha warung makanan, dagangan, dan sejenisnya. Cara pocong pesugihan itu bisa menarik pelanggan. Pelanggan bisa merasa nyaman, betah, dan ingin kembali ke tempat yang diikuti pocong pesugihan. Tapi apa yang dilakukan Sriatun, istri Ahmadi, tentu saja tidak sebanding dengan resiko yang mereka harus tanggung. Kenikmatan duniawi yang mereka reguk akan sirna dalam sekejap mata, tapi siksa di kemudian hari harus mereka tanggung sepanjang masa. Sebuah perbuatan tercela yang tak pantas untuk diikuti. Akhirnya selesai juga untuk cerita pada hari ini. Ikuti terus cerita-cerita horor di channel Miss Horor ya. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.